Salam damai sejahtera bagi kita semua. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa sangka orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan di dalam namanya dan mungkin melakukan hal-hal lain di dalam namanya, tetapi justru ditolak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu, dan mengusirnya dari hadapannya. Mengapa? Walau cara hidup mereka seperti orang Kristen, tetapi di dalam dirinya tidak ada Kristus. Mereka mati secara rohani dan tidak menghasilkan buah di dalam hidupnya. Kemunafikan yang menguasai hatinya. Menjadi seorang Kristen adalah anugerah Tuhan Allah bagi umat yang dipilihnya. Kekristenan tidak hanya berbicara mengenai status menganut agama Kristen, kegiatan ibadah di gereja, atau pelayanan di berbagai bidang dalam mendukung pertumbuhan gereja. Semua itu tidak pernah menjamin untuk menunjukkan bahwa dirinya benar-benar seorang Kristen yang taat di hadapan Tuhan Allah. Jika cara hidupnya hanya berbungkus kekristenan dengan aktif di dalam kegiatan rohani, suka memakai perhiasan berbentuk salib, selalu berkata puji Tuhan atau haleluya. Bahkan kalau berdoa merangkai kata-kata yang indah, tetapi cara hidupnya tidak ada Kristus di dalamnya. Kelakuannya tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan mengetahuinya. Karena masih suka berdusta, memegahkan dirinya, berbicara kotor, iri hati, bahkan menghina orang, berpikiran negatif, dan lain-lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak menghasilkan buah karena rantingnya tidak melekat pada pokok pohonnya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang intim. Bukan sekedar kita mengenalnya secara luar saja. Dan bukan hanya di mulut saja, tetapi harus disertai dengan hati dan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan tidak hanya sibuk mengerjakan pekerjaan yang terkesan rohani, sibuk di kepanitiaan gereja, sibuk sebagai penatua di gereja, sibuk paduan suara, sibuk di persekutuan doa, dan lain-lain kesibukan rohani. Tetapi juga harus menyediakan waktu setiap hari mendengar, merenungkan, memahami, juga melakukan firman-Nya. Boleh saja seperti Marta sibuk mengerjakan pekerjaan dunia, tetapi harus juga seperti Maria yang memanfaatkan waktunya duduk diam di hadapan Tuhan Yesus mendengar perkataannya. Jadilah kita Kristen yang sesungguhnya, bukan hanya Kristen kasat mata, tetapi ada Kristus di dalam perilaku kita melalui kesetiaan dan ketaatan kita kepada perintahnya.
Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.